Hai Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Forum bersama saya Unika Bella yang akan mengajak Anda untuk mengetahui berbagai informasi seputar Jawa Tengah. Inspiratif, edukatif, informatif tentunya dalam Tribun Forum selengkapnya di channel YouTube Tribun Jateng. Dan hari ini Bella akan bahas terkait bijak dalam bersosial media. Penasaran seperti apa? Untuk itu langsung menyapa dari kawasan wisata Gunung Kempukus, Kabupaten Sragen sudah hadir bersama dengan Bella ada 3 komandan nih ya, kata-katanya nih komandan nih ya beliau ini. Ada Bapak Suyamto STMkom selaku Kepala Diskominfo Kabupaten Sukoharjo. Selamat siang Pak, apa kabar? Siang Tribuners. Baik ya Pak, sehat ya Pak? Oke baik, Alhamdulillah. Kemudian ada juga Bapak Heru Nur Iswantoro SOS MM selaku Kepala Diskominfo Kabupaten Wonogiri. Selamat siang, apa kabar Pak? Selamat siang, Alhamdulillah sehat. Sehat juga ya Pak. Oke baik, kemudian last but not least ada juga Bapak Dr. Anjas Amin Mustafa MSI selaku Kepala Diskominfo Kabupaten Klaten. Selamat siang, apa kabar Pak? Siang Tribuners, bahagia, sehat, semangat. Ya sehat, semangat, baik. Pastinya kita semua yang melakukan syuting pada hari ini juga sudah divaksin booster, Bapak semua sudah juga ya Pak? Betul. Jadi pastinya kita sehat dan dijamin aman terkendali begitu ya Pak. Insya Allah. Baik Pak, ini kita akan membahas terkait bijak dalam bersosial media dari Diskominfo sendiri. Ini sebelum ke pembahasan terkait itu, bagaimana sih Pak meresponi sosial media di era sekarang, digitalisasi yang semakin marak begitu dari Diskominfo sendiri? Saya mulai dari Pak Yamto. Silakan Pak. Terima kasih diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal kepada Tribuners bijak terhadap sosial media, karena kami di pemerintahan di Dinas Kominfo Kabupaten Sukoharjo mengawal Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, di mana pada saat kita menyampaikan informasi publik kepada masyarakat itu ada guidance yang jelas, artinya beberapa itu sudah terkonfirmasi benar. Artinya kami bertanggung jawab dan kami memastikan bahwa melalui kanal-kanal kami yang kami sampaikan itu adalah informasi yang terkonfirmasi kebenarannya. Terhadap feedback, kita juga harus bijak karena bagaimanapun masyarakat ini beragam. Ada feedback yang menerima dengan baik, ada yang meragukan, dan ada yang menolak. Bahkan narasi-narasi yang kami kirimkan biasanya meskipun sudah terkonfirmasi dengan benar, itu biasanya ada pembelahan ya residu-residu politik, residu-residu tentang pilkada dan seterusnya, itu biasanya memang tetap ada penolakan-penolakan. Disitulah kami atau kita harus bijak terhadap penolakan itu. Bagaimanapun masyarakat itu adalah masyarakat kita, semuanya harus sama, menerima informasi juga harus sama. Kemudian manakala mereka memberikan feedback negatif, itu satu bagian dari koreksi kita. Baik. Yang kedua, cara menanggapinya juga harus dari sisi positif. Kalau kita sudah capek, ya ucapkan saja terima kasih terhadap setiap balasan yang mungkin sedikit sinis dan menyakitkan. Untuk tahapan awal seperti itu, Mbak. Tahapan awal dari Diskominfo Sukoharjo sendiri ya? Iya. Oke baik Pak, terima kasih Pak Yamto. Kemudian kalau dari Wonogiri nih Pak Heru, bagaimana menanggapi terkait sosial media yang sedang marak akhir-akhir ini, digitalisasi? Silakan Pak. Mungkin generasi kita ini generasi yang jempolnya gede Mbak. Tapi yang kita hadapi itu adalah generasi Z yang dia secara teknologi dia mampu. Kemudian secara bahasa itu berbeda dengan kita yang di pemerintahan. Nah inilah yang harus kita cara bijak, dua-duanya harus bijak. Nah, untuk mengantisipasi yang generasi Z ini, maka bahasa pemerintah itu harusnya juga menyesuaikan. Kalau kita tahu bahwa bahasa pemerintah itu terlalu kaku. Nah, ini mulai kita untuk adminnya ya admin yang agak milenial, bukan yang seperti kita. Mungkin kita bijak itu tetapi diterima oleh mereka dengan bahasa mereka tidak pas. Nah inilah yang harus juga kita menyesuaikan bahasa satu frekuensi dengan, karena pemegang medsos itu sekarang kebanyakan yang muda, 70% memang muda, yang tua
itu hanya sedikit dan itu paling secara intelektual bisa memahami situasi. Tapi yang milenial ini itu seperti kalau kita anak bayi ya, datang mereka mau nangis, mau spontan. Nah, kita juga harus berpikir spontan dalam meskipun secara bijak kita sebagai orang tua bisa membawa mereka untuk ke attitude yang baru. Benar. Bahwa medsos itu harus seperti ini. Nah, literasi ini yang dibutuhkan bersama-sama antara pemerintah, masyarakat, orang tua terutama untuk saling mengisi dan melengkapi. Saya kira itu. Baik. Pastinya sinergi dari para anak muda juga dibutuhkan dalam Diskominfo juga ya, baik itu di Sukoharjo maupun di Wonogiri. Kemudian di Klaten sendiri nih, Pak Amin. Nah, di Klaten dalam hal ini. masalah medsos ya. Iya. Masalah medsos ini memang sekarang sebuah keniscayaan ya, tidak bisa ditolak. Maka memang perlunya literasi digital di situ. Jadi itu ada aturan-aturan di dalam bermedsos itu, maka karena masyarakat pun juga tingkat pemahaman beda-beda, maka harus kita galakkan sesuai dengan programnya Pak Presiden kan memang literasi digital harus digalakkan. Maka di Klaten ini sering dengan Kominfo Pusat itu mengadakan literasi digital. Sebenarnya literasi digital itu kan hanya mudahnya kan kita singkat cabe saja ya. Dengan adanya teknologi yang seperti ini, maka kita ini harus cabe itu cakap dalam vertikal, kemudian aman ya. Nanti kalau adik-adik teman-teman tribuner ini kalau enggak juga nanti bisa bayangkan setingkat Roy Suryo saja yang ahlinya kayak gitu kan bisa terjebak juga. Apalagi kalau kita nggak mudah, maka harus cabe itu dikuasai, harus sering cabe, cakap, aman, berbudaya, beretika. Sebenarnya kita komunikasi di dunia nyata ini harus ada etika juga. Maka dalam menanggapi sosial media yang terutama teman-teman Kominfo ya harus kuping tebal, dodone jembar, khususnya dowo. Itu karena memang sulit sekali karena bahasanya anak-anak milenial itu bahasa yang agak menjengkelkan. Maka ketika sudah sanggup jadi kepala dinas Kominfo ya jadilah yang kupingnya agak tebal sedikit, jangan tipis apa-apa reaktif. Itu agak gablek ya. Kebetulan saya sendiri kan pengalaman di bagian umum itu 7 tahun. Jadi naik kendablekan mungkin udah Mas Heru sama Pak Yamto masih sama kalah dengan saya. Kendablekan loh, masalah dableknya. Baik. Jadi sekali lagi maka ketika dengan dunia medsos ini memang penting karena memang dulu itu ada ikan yang besar akan makan ikan yang kecil. Sekarang itu udah nggak berlaku. Sekarang ikan yang cepat akan ikan yang lambat. Maka bersosial media ini harus ada saring sebelum sharing ya. Disaring dulu baru di-share. Jadi tidak reaktif. Saring sebelum share. Itulah mungkin Klaten seperti itulah. Jadi yang jelas kita kembangkan literasi digital gitu. Literasi itu tingkat pemahaman karena orang itu pada dasarnya akan melakukan sesuatu sesuai apa yang dipahami. Baik. Jadi saya kalau kadang-kadang ngisi ngaji ya, ngisi ngaji itu saya tak contohnya monyet itu jangan kasih uang tumpuan 100.000 sampai sundul sampai itu menggunung gitu ya, sama suruh milih gedang 1 ular itu sarimen menyang pasar silakan ting tung jreng itu sarimennya milih gedang 1 ular. Nah, sarimannya monyetnya tuh Amin, kepala dinas Kominfo Klaten itu kira-kira gitu tetap ya. Mas sendiri ya. Tapi kayaknya nggak ada ya monyet yang dari kepala dinas Kominfo. Nggak ada. Jadi itu yang diambil uangnya itu beli ke Sumber Lawang situ, belikan pisang dapat terong truk itu. Itu makanya harus dipahamkan. Milenialnya harus dipahamkan, teman-teman di Kominfo juga harus dipahamkan mengenai literasi digital ini. Mungkin itu. Nanti tak tambahin sing oke. Jadi memang anak muda ini ketika mengeluarkan statement tertentu begitu ya Pak harus disaring dulu, kemudian bisa lebih baik di-sharing gitu, dibagikan. Sebelum dibagikan difilter dulu mana nih kira-kira. Apa filternya itu? Dipilah-pilih. Saringnya itu apa aja? Apa aja nih Pak? Sumbernya dari mana? Iya, sumbernya dari mana? Benar apa tidak itu? Iya, benar tidaknya. Kemudian, ada manfaatnya enggak? Merugikan enggak? Bikin heboh. Dan ini nanti urgen sekali apa enggak? Mendesak apa enggak? Sekali atau tidak ya? Kalau enggak ya di keep dulu. Pastinya Diskominfo sendiri nih para usia-usia sektor pemerintahan yang Bapak bilang tadi juga
kupingnya harus ini ya Pak, Tebal. tebal, kemudian hatinya harus jembar. Jembar. Apalagi Pak tadi? Ususnya kudu dawa. Ususnya kudu Mame dawa. akeh maksudnya. Kupingnya tebal, hatinya jembar, ususnya dowo gitu ya. Untuk translate bisa di sini ya Tribuners ya. Baik, kemudian Pak, saya kembali lagi ke Pak Yamto. Tadi kan kita bahas terkait juga banyak sekali yang sinis, tadi Bapak sempat bilang seperti itu. Kemudian itu apakah masuk dalam kendala sendiri atau bagaimana tantangan atau challenge dari Diskominfo di era digitalisasi ini? Silakan Pak. Terima kasih. Jadi kalau feedback sinis itu menurut kami bukan kendala. Kalau tantangan mungkin, tetapi tidak terlalu bermasalah. Karena di era apapun, sebelum era digital yang namanya masyarakat itu terhadap pemerintah, ya normalnya ada kalau di dalam dunia politik adalah oposisi. Oposisi. Jadi di dalam tataran bermedia sosial orang berpikir berbeda itu ya kewajaran. Jadi kita justru akan melihat bagaimana kemampuan kita memanage sebuah informasi itu. Karena bagaimanapun informasi yang kita sampaikan kemudian feedback itu justru kita tunggu. Mau negatif mau positif. Benar. Karena kalau informasi itu tidak ada feedback negatifnya, itu justru kita akan bertanya-tanya. Mosok sih orang menerima sepaham dengan kita gitu kan? Wong kita Gitu punya anak 2 saja beda pemikirannya. Benar. Tapi nggak sama dengan yang monyet dikasih uang sama pisang tadi gitu kan? Iya, uang sama Jadi pisang. Pak Amin tetap memilih uang tadi. Jadi pemahamannya adalah pada saat feedback sinis dan seterusnya ini menjadi input bagi tim kita. Baik. Untuk satu, apakah cara menempatkan bahasa kita sudah benar? Bagaimanapun yang namanya bahasa universal itu apakah perlu ada pentahapan? Baik. Tadi Pak Heru sudah menyampaikan generasi milenial, generasi Z, dan seterusnya. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Heru ada bahasa yang terlalu kaku, itu justru bagian tantangan buat kita supaya bagaimana kita memberikan informasi itu segmented. Iya. Jadi segmen untuk anak-anak muda itu seperti Targetnya apa? juga Ya, ke depan mungkin kita justru akan sampaikan kalau kita kan mengelola beberapa media sosial, ada Twitter, ada Instagram, ada Facebook. Kira-kira yang banyak ke Twitter itu lebih milenial menurut kami. Ya, ini bahasanya harus berbeda. Jangan sampai nanti adminnya males satu narasi untuk semua broadcast semua. medsos. Nah, ini bagian yang harus kita kelola dengan baik supaya segmented. Oh, orang-orang yang menggunakan Facebook itu ternyata usianya rata-rata sekian. Oh, bahasanya seperti ini, gitu kan? Dan kami di Sukoharjo menggunakan metode survei untuk bagaimana penerimaan masyarakat terhadap media sosial itu. Sekarang baru kita survei, bekerja sama dengan lembaga survei. Ada 2 survei yang kami lakukan, baik termasuk penggunaan media sosial itu sendiri dan bagaimana penerimaannya ada di dalamnya di situ. Jadi itu penjelasannya. Jadi lebih tepatnya feedback itu bukan kendala melainkan tantangan Iya, Pak betul. dari Diskominfo di Sukoharjo sendiri. Iya. Kemudian itu kan itu tadi Bapak sudah menyebutkan bahwasanya setiap apa yang diberikan otomatis mereka tidak menerima dengan flat-flat saja. Dari Diskominfo Sukoharjo juga pastinya bertanya, kok sepaham aja nih, ada apa nih, ada tanda tanya besar. Betul. Dari situ Betul. pastinya dari Diskominfo Sukoharjo membutuhkan feedback Ya, untuk kemudian semakin berkembang lagi, lebih baik lagi, apa nih yang bisa diperbaiki dari Diskominfo. Benar ya Pak betul. ya? Oke, baik, itu dari Sukoharjo. Nah, kemudian kalau dari, ini mau dari Wonogiri atau terbang ke Klaten dulu nih? Oh, nggak Lewat masalah dulu. Wonogiri dulu itu Wonogiri dulu. biasanya nangis kalau dulu. Baik. Kasihan. Kita mau ke Wonogiri nih ya, Tribuners. Dari Wonogiri sendiri nih, kendala ataupun challenge, tantangan yang jadi dirasakan. Wonogiri itu kan desa luas, segmentasinya juga banyak hal, ada yang grassroots, terlalu grassroots, hanya menerima, ada yang influencer, ada yang sudah mungkin buzzer ya. Oh iya. Ya, jadi ini yang kita coba kelola dengan baik karena siapa yang berbuat apa, menguasai apa, itu harus kita petakan dengan sebaik-baiknya. Karena disitulah nanti kita akan membagi
kita kan harus membuat agenda setting kemana opini yang berkembang sekarang, apa yang menjadi isu sekarang di anak muda, di orang tua, masyarakat secara umum. Misalnya pada waktu krisis COVID kemarin, apa yang terjadi? Oh, ternyata masalah oksigen, masalah. Nah, ini kita bagikan yang benar bagi mereka mereferensi kepada pemerintah yang kita bagi kepada influencer. Nah, ini yang kemudian kepada grassroots-nya kita redakan dengan berbagai macam, kita itu tidak hanya below the line tapi over the line. Jadi kalau kita lewat darat itu adalah sosialisasi, tapi Kominfo itu lewat udara. Ada radio, ada medsos internet ya. Kemudian ada juga teman-teman yang karena ternyata medsos itu kita baru yang terkenal kan di kita Twitter, Instagram, Facebook, ternyata ada WeChat, ada yang lainnya itu justru ini segmentasinya berbeda jauh. Mereka lebih khusus lagi. Nah, ini kemudian kita mencoba pendekatan karena identifikasinya memang berubahnya cepat. Teknologi cepat, kita itu mungkin agak terlambat. Kemudian bagaimana kita mengejar ini dengan informasi yang benar. Tapi sudah disampaikan tadi, etika, literasi dalam beretika bermedsos. Kemudian bagaimana nanti membagikan yang benar itu tidak mudah juga, karena yang benar itu kadang tidak menarik. Tapi yang kalau misalnya ada berita anjing menggigit orang itu sudah biasa, tapi kalau manusia menggigit anjing itu hal yang luar biasa. Nah, itu kan harus kita kelola dengan sebaik-baiknya. Nah, pemerintah, Kominfo tidak hanya Kominfo tapi mewakili semua institusi pemerintah untuk menyampaikan hal-hal yang benar. Kadang ini yang harus kita koordinasikan dan membutuhkan waktu di pemerintahan. Tidak semudah kalau di swasta itu sudah ada divisi, diserahkan satu ya. Nah, sekarang sudah ada jubir sebetulnya, tapi ini belum berfungsi dengan baik. Nah, inilah yang banyak hal yang harus kita lakukan. Challenge ke depan itu justru bagaimana kita mendekatkan diri kepada semua segmen, yang terutama di segmen milenial yang mereka menguasai lebih banyak medsos. Saya kira digital begitu ya? Iya, literasi digital, literasi teknologinya, karena mereka itu kalau sudah pegang HP itu wadah tubuh itu berada di rumah, tapi dia itu berselancar ke seluruh dunia. Nah, ini yang harus kita pahamkan pada mereka bahayanya dan positif negatifnya. Baik, sebelum ke bahaya ataupun positif negatif yang Bapak Heru sampaikan ini, saya mau sedikit ke Pak Amin tadi terkait ini. Tadi sudah menjelaskan dari Sukoharjo challenge ataupun tantangannya juga sudah dijelaskan, kemudian dari Wonogiri sudah. Dari Klaten sendiri ini apa, Pak? Dan apa ya, bingung aku kan. Oh, ini jadi saking nggak adanya tantangan. Saking nggak ada tetap ada yang namanya orang hidup di dunia itu mungkin tidak ada tantangan, pasti ada. Jadi tapi memang itu uang urip itu kan butuh koco. Jadi memang netizen ya kaca kita, termasuk jenengan barang itu jajannya koco. Maka sejak awal kita berprinsip jangan sampai menjadi kuping tebal, karena memang kalau kita nggak ada kritik nggak mungkin maju kita. Ngertinya ya mesti bener kok itu. Maka saya di Kominfo Klaten khususnya saya ada daily monitoring ya, daily monitoring itu kita keseharian itu kita rekam, nanti itu untuk bahan untuk mengambil kebijakan. Dan tidak semuanya kritik itu jelek, karena yang bagaimanapun kalau yang namanya teman pemerintah, dalam hal ini kan teman pemerintah ya, yang namanya teman yang sejati itu ya ketika kita salah itu diingatkan, tidak dipuji terus. Bahkan ada dalam keyakinan saya itu kalau orang kok muji-muji terus sawurono pasir, sawurnya pasir, itu rano muji. Maka harus ada kritik. Benar. Kritik itu kocok kita, jadi maka ya harus dikelola. Nah, tapi kan kita ngerti toh ini yang kritik itu sebenarnya siapa, apa memang Waton Suloyo, apa memang kan ada yang kalau sudah terekam terus oh ini wong Waton Suloyo ini ya enggak gitu. Track recordnya, jejak digitalnya kan ada. Kita harus ada tenaga yang manteng itulah. Nah, insya Allah kalau teman kita orang jarang bohong, jarang ini memang tanggung jawab ya, itu memang kritik membangun bagi kita. Tapi nek wong Waton Suloyo ya kuwi sebagai masuk aja silaturahim ben. Itu aja. Silaturahim, silaturahim ya ngombe wedang, ngombe kopi dan sebagainya itu silaturahim.
kecil-kecil gini kan kadang-kadang nggak belum mudeng kan asal biar Iya. tenar kan kadang-kadang. Benar. Jadi sekali lagi medsos itu koconya Iya. pemerintah ya. Jadi Menjadi kalau reaktif cermin ya cermin untuk memperbaiki kinerja. Benar. Perbaiki kedepannya seperti apa begitu ya Pak. Yang Bapak sampaikan tadi juga pastinya ini tantangan walaupun tadi sudah ada daily monitoring juga kesehariannya Daily sudah monitor, dimonitor juga dari Diskominfo Klaten juga ya. Ya. Tentunya ini sudah berjalan dengan baik. Insya Allah itu untuk mengambil keputusan, tapi hanya kebijakan dalam hal ini kepala dinasnya karena saya belum bisa masuk ke atas. Karena baik. memang di situ kalau saya harus hati-hati karena kalau kuping tipis itu langsung marah, Iya, ya. langsung Makanya marah, untuk kembali langsung tadi ya, emosinya Pak, ke depan dulu. Padahal Masih sebenarnya manusiawi ini ya ranu gitu. Nah, harusnya itu digunakan untuk mengambil kebijakan. Tapi nanti ya yang namanya daily monitoring kan banyak Iya, juga. Yang itu yang ngerasani. Sing ngerasani awake dhewe sapa? Janjane gitu. Baik. Gitu ya. Iya Pak. Jadi dibutuhkan atau teman yang memang Yang mau mengkritik kritik, ya, Pak. mau. Karena kalau hanya mungkin baik dipuji-puji, mungkin kita nganggapnya ya udah silaturahim itu tadi ya Pak untuk baik-baiknya saja ya. Oke, selama ini sejauh ini, so far Bapak ini banyak dapat kritikannya atau dapat puji-pujiannya nih Pak? Ya, Dari- banyak kritikannya. Banyak kritikannya Ya, pasti ya. banyak kritikannya. Kalau di pemerintahan itu banyak Pasti ya Pak ya. ya, karena bagaimanapun yang diperbuat itu ya sisinya banyak sekali. Dan rata-rata Ada apakah yang nggak puas itu. ada yang nggak puas pasti, juga ya dengan hasilnya ataupun keputusan-keputusannya ya. Padahal kebijakan itu tadi sumbernya juga dari masyarakat sendiri ya Pak ya, benar nggak sih Pak? Nah, kayak contoh ini kan saya baru mengumpulkan media mainstream, media yang nggak mainstream, online. Benar. Ini saat ini OPD. Tadi malam yang online Mhm. itu nanya sama saya, Pak, ini keterbukaan informasi publik itu mudah dikatakan, tapi susah dilaksanakan. Baik, Ya kuwi padha karo jujur kuwi Pak, gampang diomongke, angel dia. susah dilakukan. Contohnya apa karena kok angel dia? Saya itu kalau minta data ke OPD, ke kecamatan, ke kelurahan, itu kadang-kadang susahnya minta ampun, saya baru mau datang sudah lari lah. Ini memang saya sejak awal saya katakan bahwa orang itu akan melakukan sesuatu sesuai apa yang dipahami. Artinya jenengan itu dipahami oleh mereka-mereka. Ini fungsinya Kominfo nanti akan saya pahamkan karena sudah ada dokumen yang dikecualikan. Jadi nggak usah takut dengan mereka-mereka yang kayak buto-buto itu. Wah. Karena dia pahami bahwa orang datang LM dan sebagainya dipahami ini mencari masalah, mencari merugikan saya. Nah kalau pemahamannya seperti itu dia juga lari. Tapi kalau dengan membawa solusi, nanti kalau sudah dia paham bahwa jenengan datangnya itu betul-betul membawa solusi, ya nanti akan disambut malah dijak ngobrol-ngobrol, disuguh jangan toko ke sate bareng. Ngobrol-ngobrol menghasilkan program yang baik, Ya, baik, ya Pak, ke ya. depannya ya Pak. Oke baik, tadi berbicara terkait penyebaran informasi pastinya ini baik itu mengaksesnya, kemudian menyebarkannya. Tadi kan dari tadi di awal mulai dari Pak Yamto dulu. Kita sekarang mulai dari tengah dulu ya Tribuners. Dari Pak Heru nih. Pak, kalau dari Wonogiri sendiri nih Pak, gimana sih cara bijak mengakses dan juga menyebarkan informasi dalam bersosial media? Pandangan dari Diskominfo Wonogiri, silakan Pak. Yang jelas pemerintahan itu adalah sebagai referensi. Mau tidak mau kita harus menyediakan yang benar dan valid itu ada di pemerintah. Nah, kita memang membangun suatu komitmen di Kabupaten Wonogiri untuk keterbukaan informasi publik, di mana informasi itu ada yang dikecualikan baik secara undang-undang, karena kita nol informasi yang dikecualikan, kita nol. Kecuali yang memang sudah ditentukan oleh undang-undang, semacam rekam medik itu tidak harus dikecualikan di daftar kecualikan, itu sudah dikecualikan secara undang-undang. Nah, ini kita mencoba dipahamkan oleh teman-teman bahwa kita nggak usah takut karena data dan informasi asal digunakan dengan baik. Makanya ada komitmen dalam penggunaan data dengan baik ini oleh siapa yang meminta. Kita ada yang secara online maupun secara offline. Kemudian kita layani dengan sebaik-baiknya. Sehingga ketika ini ada data yang diminta dan kita bisa menyediakan, maka ini jauh lebih baik daripada kita terus lari kemudian ketakutan yang tidak beralasan. Benar. Nah, data itu sekarang kita kumpulkan di website masing-masing OPD. Kemudian kita juga punya satu data, portal satu data untuk misalnya untuk penelitian itu bisa mengakses di kita Gonya Wiji untuk membangun Wonogiri itu dengan Gosambang satu membangun statistik Wonogiri. Kita memulai data ada di sana. Kemudian ketika minta informasi, kebanyakan itu yang minta dengan dengan sistem online itu dari luar kota dan
dosen atau mahasiswa yang mau menyusun tugas akhir atau penelitian. Nah ini yang kita bantu dengan sebaik-baiknya, kemudian selengkap-lengkapnya kita informasikan kepada OPD, karena bagaimanapun hasilnya nanti itu berguna bagi kita. Hasil penelitian apakah tentang apapun, pertanian dan sebagainya, kemudian perekonomian juga akhirnya balik ke kita. Nah, ketika dulu memang awal-awal reformasi itu kan gemuruh LSM ya, yang meminta data, yang ini membuat ketakutan juga, karena kayak kita dicari kesalahan di pemerintahan. Nah ini yang sudah berubah, mindsetnya sudah jauh berkurang. Nah ini yang kemudian banyak akses yang kita buka dengan penyediaan data yang valid, sevalid-validnya, karena bagaimanapun semuanya akan kembali ke kita. Kita berbuat baik, kembalinya juga baik. Kalau saya posisi thinkingnya kayaknya seperti itu ya Mas. Ya kayaknya seperti itu. Saya pikir ini so far dari Sukoharjo dan Klaten sendiri juga hampir sama ya Pak, menanggapinya dalam hal ini ya Pak. Kemudian nih Pak, dari kejadian demi kejadian yang silih berganti di era digitalisasi ini, kemarin kita sempat dengar hacker Bjorka begitu ya Pak. Sempat dengar Kak? Sering dengar atau sempat sering sekali ujian kita juga. Iya. Itu bagaimana Pak menanggapi terkait hacker ini Pak? Dari Klaten dulu deh. Silakan Pak. Ya, makanya hacker itu kita kan besok akan sudah launching CSRT ya. Sudah kita nanti merencanakan 1 November insya Allah seluruh kepala dinas Jateng undang lah. Itu nanti harus ada tim yang respon terhadap hal-hal seperti itu. Nah ini kan ranahnya ya Kominfo pusat ya. Tapi nanti di Kominfo daerah sendiri memang yang namanya rumah itu sejak dulu ini kan yang namanya aplikasi dan sebagainya kan tetap kayak rumah kita lah. Itu tetap harus ada yang jaga. Jadi dulu jaganya ya pakai fisik, pos ronda. Sekarang kan ya milenial kan mesti ada siber itu tim itu ya, kalau kan memang dari pusat itu kan juga harus punya memang ya tidak di Klaten sendiri pernah kok itu dicapil ya kena hacker itu pernah itu terus on sebentar akhirnya juga ya kita komunikasi di SSN ya nanti jadi PR juga ya Pak ini ya Pak pastinya ya Pak. Oke baik gitu saja Pak. Ya, yang bijak tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi sebenarnya di dunia maya atau dunia nyata hampir sama. Orang itu kadang-kadang menjaga lisan itu, dulu kan menjaga lisan. Lisan itu bermacam-macam juga. Ada 5 mungkin macam itu. Kadang-kadang ada yang sebenarnya kejadian tabrakan itu kan nggak memberi manfaat kepada yang ditan. Ya ada yang menggebu, wah tabrakan sampai remuk, sirai tidak ngasih namanya dan sebagainya itu. Nah itu di situ juga makanya di medsos itu harus ada benar apa enggak, benar manfaat enggak. Kalau enggak manfaat ya janjane enggak usah diceritakan enggak apa-apa. Kalau memberi manfaat kepada masyarakat lah itu dan itu organ ya segera itu cara men-sharing bijak bermedia tadi ya Pak harus disaring. Kayaknya itu aja Bang. Amin itu ya terakhir kok. Amin. Amin. Oke baik. Berarti nanti saya minta terakhir nih Pak ya Bapak ya. Ini Amin. kemudian Pak saya minta dari ini nih Sukoharjo. Ini sambil minum juga boleh toh? Silakan Pak, santai sambil minum aja. Oke, baik ini bagaimana sih, Pak, cara menjaga privacy kemudian keamanan pribadi di media sosial, sarannya dari Pak Yanto ini gimana? Terima kasih. Jadi tadi mungkin menyambung sedikit tentang Bjorka. Bjorka. Sukoharjo termasuk yang menjadi trending topik di Twitter karena Sukoharjo ada data yang dipublikasikan oleh Bjorka, tetapi itu data yang didapat bukan dari server. Artinya memang ada data dari OPD yang keamanannya belum selesai, di-develop, kemudian dia tracing IP public, dia dapat, ya sudah memang ada data yang bocor ya. Tapi bukan dari server. Tadi kaitannya dengan keamanan, kita sudah menentukan atau menetapkan namanya Sukoharjo Cup CISET. CISET itu Computer Incident Response Security Response Team. Jadi reaksi cepat untuk seisi keamanan itu masing-masing OPD sudah ada namanya agen CISET-nya. Di sisi lain kita juga harus siapkan baik firewall hardware, firewall software, dan beberapa unsur keamanan informasinya secara standar. Jadi itu sudah kita lakukan dengan baik. Kemudian yang terakhir tadi untuk menjaga privasi, kami
saat ini sedang menyusun yang namanya SSO, Single Sign On di kabupaten. Kemudian segala data yang mempublikasikan data pribadi itu kita enkripsi. Jadi tidak ada data yang data pribadinya itu yang versi kita itu terpublikasi vulgar. Kemudian kami di internal untuk keamanan karena privasi menyarankan standar segala sesuatu, misalkan aplikasi itu harus dihostingkan di Kominfo, hostingnya harus GoID, tidak boleh menggunakan yang lain. Kemudian servernya harus di Kominfo, dan yang terpenting setiap aplikasi yang online itu harus lolos di pentest dulu. Jadi harus lolos untuk pentest, kalau sudah lolos baru bisa dihostingkan. Ini privasi internal dari Dinas Kominfo untuk seluruh OPD. Itu sampai ke desa, aplikasinya juga kita perlakukan sama seperti itu. Sehingga server, hosting, keamanan itu bagian tanggung jawab dari Dinas Kominfo. Jadi tusinya memang berdasarkan Perpres 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik itu ada di kami di Dinas Kominfo. Sehingga mereka yang pengguna, end usernya tidak perlu sibuk untuk memikirkan keamanan, privasi dan seterusnya. Iya, tetapi privasi masing-masing end user ya itu setiap password harus dikuasai dan harus betul-betul dipertanggungjawabkan. Satu, tetapi bagian dari privasi yang unik di pemerintahan adalah satu sistem tidak boleh hanya dikuasai oleh satu orang. Itu justru privasi bagi pemerintah. Karena kalau satu sistem dikuasai oleh satu orang, kalau dia pindah atau kecelakaan di jalan atau apapun bisa terjadi, maka sistem itu sangat bergantung kepada satu orang. Sehingga justru itu maksud saya privasi yang unik. Privasi kan harus satu orang. Ini harus minimal lebih dari satu orang yang menguasai aksesnya. Jadi itu metode yang kita gunakan. Terima kasih. Jadi harus ada responsibility juga ya. Iya. Satu orang itu tadi ya. Makanya Betul. diperlukan lebih dari satu orang. Iya. Karena kita tidak mau ada kejadian-kejadian yang tidak Betul. diinginkan itu tadi. Betul. Baik. Kemudian nih Pak, menyambung lagi Pak Yamto, apabila dari bagaimana sih sebenarnya peran serta Diskominfo ini menjaga cara bijak bersosial media dan melestarikan budaya nih dalam hal ini Diskominfo, bagaimana? Ya, kami selaku root admin dari medsos yang dikelola pemerintahan pastilah bertanggung jawab untuk mendampingi, memberi pemahaman, kemudian ya tadi bahasanya Pak Amin, memberikan literasi digital yang cakap, yang cukup kepada seluruh admin yang ada di OPD, termasuk yang ada di desa. Apa sih sebenarnya yang harus diposting dan apa yang harus tidak diposting? Justru disinilah filternya itu adalah kemampuan sumber daya manusianya di adminnya. Kalau filter adminnya ini sudah dapat sisi dari kearifan lokal, budaya, dan beberapa hal yang menjadi kepentingan dan kewajibannya pemerintah daerah itu pasti akan tersampaikan. Jadi pintunya adalah bagaimana kita mengelola SDM di adminnya. SDM manage-nya. Iya, bagaimana, betul. ya, Pak? Baik, ini saya mau beralih ke Pak Heru. Terima kasih Pak Yamto. Ini Pak, terkait kemajuan teknologi saat ini sebanding dengan kualitas peradaban manusia secara keseluruhan kah? Atau bagaimana malah sebaliknya? Ya, sebetulnya teknologi juga membentuk peradaban, tapi seharusnya manusia juga tidak terlalu untuk mengikuti teknologi dengan dengan sembarangan gitu semuanya. Seperti kita anak-anak muda sekarang kan TikTok semuanya ikut. Iya. Nah, itu membentuk peradaban baru. benar. Kemudian Instagram semuanya pengen viral. Iya. Dan yang diperbuat itu adalah kadang-kadang di luar Batasan-batasan. adab. Kalau kita adab belajar dulu lah, Benar. adab dulu baru ke belajar ilmu. Nah, kita kan ini sekarang tidak, lebih cenderung untuk anomali. Sekarang itu yang penting terkenal dulu, soal urusan di belakang. Nah, ketika kejadian-kejadian di medsos, dia kemudian membawakan hal-hal yang viral, kemudian dia terkenal, tapi kemudian tidak memahami budaya, situasi. Kemudian seperti sekarang kan undang-undang ITE menjadi menjadi hal yang
tidak dipahami. Jadi hanya viral tok tapi tidak main, sehingga banyak yang terjebak anak muda tawuran, sekarang menantang tawuran lewat medsos. Ini kan hal yang tidak kita duga ya. Tapi terjadi. Kemudian sekarang janjian di mana untuk terjadinya sesuatu yang sekarang kemudian memobilisasi massa itu lewat medsos juga banyak. Nah disinilah harus kita hati-hati dalam menggunakan medsos. Budaya harus kita ciptakan dengan sebaik-baiknya. Ini harus ada kesepakatan bersama bahwa ini yang terbaik. Karena kayak terlepas gitu anak-anak muda sekarang, kemudian banyak hal. Sebenarnya kendali semuanya itu ada di tangan kita. Tapi ketika tangan kita itu tidak sesuai dengan pikiran kita, kadang-kadang kita lepas dan yang terjadi adalah kecerobohan, mungkin justru menjadi kebodohan, dan itu bukan peradaban kita yang kita inginkan. Maka kita kembali ke dunia nurani kita. Benar nggak seperti yang disampaikan tadi? Ini berita benar nggak? Bermanfaat atau tidak? Nah semuanya kembali. Kalau kita sudah memahami itu, maka kita menjadi manusia yang beradab, dan peradaban teknologi itu akan kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Pastinya. Secara bijak. Secara bijak ya. Ya. Dan pastinya melestarikan budaya juga ya, dari desa Ya, juga, ya. peradaban juga, tidak adanya sensasi. Ya, gitu ya Pak. ya. Karena tadi ya Bapak sebutkan tadi ya, bikin masalah dulu kemudian ntarlah Viral, belakangan ya. gitu ya. Itu ya tidak kita inginkan. Oke. Ya. Baik nih, terakhir. Tadi kan Pak Amin bilang, katanya kalau terakhir Pak Amin Kalau aja. sudah amin itu walau dolin amin, terus Allah Akbar. That's why. Harus Jangan kita mau aminkan. Pak Amin. Pak Amin terakhir nih ya, Ya, ada oke. pesan atau motivasi mungkin bagi para tribuners muda nih dalam menanggapi bijak bersosial media Diskominfo ini secara umum. Silakan Pak Amin mewakili. Silakan Pak. Oke, silakan ini tribuners ya. Hati-hati ini dengan sebetulnya IT itu memang kayak senjata lah. Tanpa senjata kan nek perang kita jelas kalah ya. Dulu pisaumu apa? Harimaumu, sekarang jarimu harimaumu. Kalau enggak hati-hati udah kamu akan dicaplok sendiri oleh jarimu itu. Tapi kalau kamu pandai memanfaatkan, saya itu juga kaget dengan anak saya kemarin ke Jakarta itu. Ternyata dia sekarang tuh ngajar online SMP, makanya kok jarang minta uang gitu. Ternyata uangnya ditransfer, ketemu ke Jakarta, itu murid saya kemarin, saya itu ngajar online itu. Maka IT ini memang kalau yang bisa memanfaatkan sungguh luar biasa, dan kita dipaksa oleh kondisi COVID, dan ini ngiritnya luar biasa. Mas Heru ini udah nggak bisa jalan-jalan kembali kemana, udah dengan dipaksa dengan IT ini. Maka kalau masalah keamanan ya tadi sepakat dengan Sukoharjo, memang di Sobo Sukowono Sarten kan koordinasi terus. Saya dengan yang tim-tim teknis itu, sering belajar, karena ya misalnya pinter ya nggak apa-apa, itu tetap ojo rumongso bisa, tapi sing iso rumongso. Maka karena kadang-kadang kita itu sudah ada pencuri tapi nggak ngerti. Maka pencuri itu kan pinter, maka penjaganya juga harus lebih pinter. Kadang-kadang kita kan sayang ya, tahu ada pencuri itu setelah kecurian. Padahal pencuri itu sudah nongkrong. Nah ini sebenarnya Klaten itu banyak yang merah, OPD itu banyak yang merah sebenarnya. Sebenarnya sudah ada pencuri dedep itu sudah ada. Tapi kalau ini nggak segera, ya nanti ngerti dicuri ya. Itu ya. Maka yang tim siber tadi, dia harus senantiasa mengembangkan cakapnya dalam kita. Maka biar aman kan teman-teman tribunir itu harus belajar banyak, literasinya harus dilengkapi. Cakap kan, sekarang kan cakap, anak-anak itu cakap sekali. Bahkan yang tua-tua ini kalah, cakapnya kan di situ, ngerti banget. Tapi budayanya, etikanya nggak ada. Nah, maka tetap Pancasila itu harus menjadi pedoman. Nanti budayanya Indonesia kan jelas Pancasila itu ada 5 sila itu ya. Nanti etikanya kan sudah ada lah, etika sopan santun itu. Apalagi sekarang kan jarang diajarkan lah di media pendidikan. Maka harus ada literasi dari Kominfo ini, harus ada literasi cara aman. Kalau cakap saja nanti akan menjadi harimau nih, karena dia nanti di maya itu kan kayak saya sama jenengan, saya mandang jenengan lama-lama itu kan jenengan gak seneng tuh Pak. Kecuali jenengan jatuh cinta sama saya, itu baru seneng. Baik. Gitu ya Pak ya, kayaknya udah oke banget ya ini. Jadi sepertinya ini ya Pak, anak-anak muda ini walaupun mereka dengan pintarnya itu, dengan cakapnya itu, tetap harus butuh bimbingan orang tua dalam Ya, hal ini betul. dari Diskominfo juga secara budaya dan juga norma literasinya juga ya Pak. Etika. Etikanya, sopan santunnya juga tetap ada
ada dari Diskominfo. Baik ya, harus ada sinergi juga nih. Ya. Baik Pak, terakhir jargon dari ini Solo Raya, silakan Pak. Solo Raya, Jos. Oke, Jos apa Yes? Jos. Jos ya. Jos dan Yes. Jos dan Yes gitu ya. Oke. 1, 2, 3. Solo Raya, Jos dan Yes. Oke, baik. Demikian Tribuners, terima kasih ya Pak Yanto, kemudian Pak Heru dan juga Pak Amin nih dari Diskominfo masing-masing Sukoharjo, kemudian Wonogiri dan juga Klaten. Sehat selalu Pak, program-programnya Terima ke depan kasih. juga lancar ya. Insya Baik. Allah. Amin, 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 amin. Amin, Seperti amin, amin. namanya ya, Amin. ya. Baik, so demikian Tribuners untuk Tribun Forum hari ini. Saksikan terus Tribun Forum only on channel YouTube Tribun Jateng. Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video, and then turn on notification bell to find out more all about Tribun Jateng. Saya Nika Bella, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri.